Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Nur Rahma dari kelompok 5, kelas 01 Sake 001. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan menyampaikan Pancasila mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Yang pertama yang saya akan sampaikan adalah latar belakang kebangkitan nasional. Pada abad 20, di panggung politik internasional telah terjadi pergolakan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri. Yang pertama, adanya Republik Filipina pada 1898 yang dipelopori oleh Jus Rizal. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia di Sunia pada 1905. Yang ketiga, adanya gerakan Sun Yat-sen di Republik Cina pada 1911. Dan yang keempat, adanya Partai Kongres di India dengan tokoh Tilak dan Muhammad Gandhi. Sejarah tersebut kemudian masuk ke Indonesia, mempengaruhi Indonesia dengan adanya gerakan-gerakan untuk memerdekakan Indonesia. Pergerakan nasional untuk mewujudkan kemerdekaan, diantaranya ada beberapa organisasi. Organisasi yang pertama adalah Budi Utomo, yang didirikan pada 20 Mei 1908. Ada Serikat Dagang Islam pada 1909, ada Serikat Islam pada 1911 yang diprakarsai oleh Hos Cokroaminoto. Yang keempat ada Indis Partis pada 1913 yang diprakarsai oleh Daus Dekker, Ciptomangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau yang biasa disebut sebagai Ki Hajar Dewantara. Yang kelima ada Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 1927 yang didirikan oleh Insinyur Soekarno. Yang keenam ada Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, dan yang ketujuh ada Partai Indonesia atau Partindo pada 1931. Partindo ini merupakan pecahan dari PNI. PNI tersebut juga mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia pada 1933 yang didirikan oleh Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta. Pada zaman penjajahan Jepang, janji Belanda terhadap Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Akan tetapi, kenyataannya hanya suatu kebohongan belaka sehingga tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan sampai akhir pendudukan, yaitu pada 10 Maret 1940, kemerdekaan Indonesia tidak pernah terwujud. Fasis Jepang datang ke Indonesia dengan propaganda Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perang melawan sekutu barat, melawan seperti Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Belanda, dan negara sekutu lainnya, nampaknya Jepang semakin terdesak. Oleh karena itu, agar mendapat dukungan dari bangsa Indonesia, Jepang bersikap bermurah hati kepada bangsa Indonesia, yaitu dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari, pada 29 April 1945. Sebagai realisasi dari janji Jepang tersebut, maka dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha kemerdekaan Indonesia yang disebut sebagai BPUPKI atau Dokuritsu Zunbi Chusakai. Pada hari itu juga diumumkan nama-nama ketua, wakil ketua, serta para anggota BPUPKI. Pada saat itu, susunan BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyudiningrat, ketua muda oleh Ichibangsa Yoshio, yaitu seorang dari Jepang, dan RP Suroso yang berangkat sebagai kepala sekretaris BPUPKI. Anggota BPUPKI sendiri terdiri dari 60 orang yang diantaranya ada Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, R. Aris, MPH Bintoro, Kiai Haji Dewantoro, Aka Muzakir, R.A. Wiranata Kusuma, Oi Chong Hao, Kiai Haji Agus Salim, dan lain-lain. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Fitria Rima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Rima ini akan melanjutkan pemaparan materi terkait Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemerdekaan Indonesia diawali dengan adanya pergerakan nasional.
Berbicara tentang pergerakan nasional ini tentunya tidak dapat terlepas dari adanya organisasi-organisasi yang melatar belakanginya. Di antaranya yaitu organisasi Budi Utomo. Organisasi ini diawali dari gerakan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Pulau Jawa untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Kemudian pada tahun 1907 Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, yaitu seorang mahasiswa Stovia. Ini tertarik dengan gagasan dari Dr. Wahidin. Kemudian setelah itu Dr. Wahidin mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa-mahasiswa Stovia. Berdirinya organisasi ini juga merupakan tonggak awal kebangkitan nasional, sehingga hari lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setelah berdirinya Budi Utomo ini, muncullah organisasi-organisasi pergerakan kemerdekaan lainnya, seperti Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo pada tahun 1909. SDI ini kemudian diubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1911 di bawah pimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Lalu ada juga organisasi pergerakan nasional yang didirikan di Belanda pada tahun 1908, yaitu Organisasi Perhimpunan Indonesia. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi ini diantaranya yaitu Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini memiliki asas perjuangan dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia ini memiliki majalah yang disebut sebagai Hindia Putra atau kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka. Selanjutnya disusul oleh pendirian Indis Partai pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi ini didirikan oleh Deus Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryadiningrat atau yang lebih kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Lalu mereka ini dikenal sebagai tiga serangkai, di mana organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi ini merupakan organisasi politik yang berani mengkritik pemerintahan kolonial Belanda. Kritik tersebut ditujukan melalui tulisan Ki Hajar Dewantara yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Akibat keradikalannya ini, Indis Partai dianggap sebagai organisasi terlarang dan ketiga tokohnya ini diasingkan ke negeri Belanda pada bulan Mei tahun 1913. Dalam situasi yang menggoncangkan ini, muncullah Partai Nasional Indonesia, yaitu pada tahun 1927, yang dipelopori oleh Insinyur Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan tokoh-tokoh lainnya. Mulailah kini perjuangan nasional Indonesia dititik beratkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Tujuan itu diekspresikannya dengan kata-kata yang jelas, kemudian diikuti dengan tampilnya para golongan pemuda seperti Muhammad Yamin, Wongso Negoro, Kuncoro Probo Pranoto, serta tokoh-tokoh muda lainnya. Perjuangan rintisan kesatuan nasional ini kemudian diikuti dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana 2 tahun sebelumnya ini telah dilakukan Kongres Pemuda pertama, yaitu pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1928 di Batavia atau yang sekarang ini yaitu Jakarta. Sumpah Pemuda ini berisi ikrar satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Lalu pada saat itu lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan dan sekaligus sebagai penggerak kebangkitan kesadaran berbangsa. 3 tahun setelah peristiwa Sumpah Pemuda, organisasi PNI oleh para pengikutnya dibubarkan dan diganti bentuknya menjadi Partai Indonesia dengan singkatan Partindo. Para golongan demokrat seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan PNI baru, yaitu Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1933. Dengan semboyan, kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatannya sendiri. Dengan berkembangnya organisasi-organisasi tersebut, tumbuhlah semangat kemerdekaan dalam jiwa bangsa. Karena sejatinya tujuan utama dari organisasi-organisasi tersebut yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dan bebas dari belenggu penjajahan pihak kolonial Belanda. Sehingga
dapat menentukan nasibnya sendiri demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Lalu sampailah rakyat Indonesia pada zaman pemerintahan Jepang yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Saputra dari kelas 01 Sake 001, nomor absen 09. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan BPUPKI. Sejarah pembentukan BPUPKI atau disebut juga dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang disebut juga Dokuritsu Jambi Kosakai, adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Belanda, tentara Jepang, dan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kairo Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI itu sendiri beranggotakan 63 orang yang diketuai oleh Rajiman Wayodiningrat dengan wakil ketua Hibangase Yashio, orang Jepang, dan Soeroso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Saputra Febiansa dari kelas 01 Sake 001, nomor absen 09. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan BPUPKI. BPUPKI atau juga disebut dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut juga dengan Dokuritsu Jambi Kosakai. BPUPKI adalah suatu badan pembentuk pemerintah Jepang pada masa penjajahan di Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan bertujuan untuk mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan memberikan janji akan membantu proses terrealisasikan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Andes Rajiman Wayodiningrat dengan anggota semula berjumlah 70 orang. Terdiri atas 62 orang Indonesia dan 8 orang istimewa Jepang yang hanya bertugas mengamati atau observer. Kemudian pada sidang kedua ditambah 6 orang anggota dari Indonesia. Upacara peresmian BPUPKI dilangsungkan di Gedung Chuo Sang-in, Jalan Panjemon atau sekarang Gedung Departemen Luar Negeri, Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. Upacara peresmian BPUPKI itu juga dihadiri oleh 2 orang pejabat Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Letnan Jenderal Nagano. Pada upacara itu, bendera Jepang dikibarkan Jepang oleh Mr. Age Pringgodigdo, kemudian pengibaran bendera merah putih oleh Royohiko Masuda. Latar belakang pembentukan BPUPKI secara tertulis termuat dalam maklumat Gunsekan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945. Sebab dikeluarkannya maklumat nomor 23 itu adalah karena kedudukan Jepang yang sudah semakin terancam pada perang melawan sekutu, sehingga dapat dikatakan kebijaksanaan pemerintah Jepang sesungguhnya dengan membentukkan BPUPKI bukanlah atas kebaikan hati yang murni, tetapi Jepang ingin memikat hati rakyat Indonesia untuk mempertahankan sisa-sisa kekuatannya. Selain itu juga untuk melaksanakan politik kolonialnya. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI diadakan di Gedung Chuo Sang-in di Jalan Panjemon 6 Jakarta atau sekarang Gedung Pancasila. Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasannya dimulai pada tanggal 29 Mei 1945. Ada 33 pembicaraan pada sidang pertama yang membahas perumusan dasar negara Indonesia ini. Adapun tokoh-tokoh yang menyumbangkan pendapat tentang usaha dasar negara antara lain Mr. Muhammad Yamin,
Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara dalam pidato singkatnya pada sidang hari pertama, yaitu pertama peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin juga menyampaikan usulan rumusan 5 secara tertulis, yaitu 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kebangsaan persatuan Indonesia, 3 rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dalam penyampaian pendapatnya, Mr. Supomo menerangkan 3 teori tentang negara, yaitu 1. Negara individu dualistik, yaitu negara yang disusun dengan mengutamakan kepentingan individu, sebagaimana dengan diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jacques Rousseau, Herbert Spencer, dan H.Z. Lasky. 2. Negara golongan atau kelas teori, yaitu negara yang berdiri atas golongan yang diajarkan Marx, Engels, dan Lenin. 3. Negara integralistik, yaitu negara yang tidak memihak pada golongan-golongan tertentu, tetapi terdiri atas kepentingan bersama, sebagaimana diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Mr. Supomo mengusulkan negara integralistik, negara persatuan, diterapkan pada negara Indonesia, yaitu negara satu untuk semua orang. Sementara itu, rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Supomo: 1. Paham persatuan, 2. Perhubungan negara dan agama, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Sosialisasi negara, 5. Hubungan antar bangsa bersifat Asia Timur Raya. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima, asas usulan Insinyur Soekarno tersebut dapat dipres menjadi trisila atau 3 sila, yaitu sosialisme, sosiodemokratis, ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan menurut Insinyur, trisila tersebut bila dipres lagi dapat menjadi ekasila, yaitu sila gotong royong. Setelah bermusyawarah, sidang BPUPKI sepakat menjadikan Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945. Inilah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada hari yang sama, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dibentuk juga Panitia 8 yang anggotanya berjumlah dengan 8 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sutarjo, Wajid Hasim, Ki Bagus Haji Kusumo, Oto Iskandirianara, Mr. Muhammad Yamin, dan Mr. A.A. Maramis. Tugas Panitia 8 ini adalah menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI. Dari Panitia 8 kemudian diketahui terdapat perbedaan usulan dasar di antara golongan. Golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalisme tidak menghendaki dasar negara dengan syariat agama tertentu. Hingga akhir sidang BPUPKI pertama, belum diperoleh kesepakatan untuk tentang rumusan dasar negara. Oleh karena itu, akhirnya dibentuk Panitia 9 untuk menerima dan menangani berbagai masukan. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, dan anggotanya yang terdiri atas golongan Islam dan golongan nasionalisme, antara lain Mr. Ahmad Soberjo, Mr. Muhammad Yamin, Kiai Haji Wasid Hasim, Abdul Kahar Muzaki, Abi Kuesno, Jokrosoe Joso, Haji Agus Salim, dan Mr. A.A. Maramis. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan
dan berhasil menghasilkan rumusan dasar negara yang tertuang dalam hukum dasar atau yang dikenal dengan Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Dibentuk panitia perancang undang-undang dasar beranggotakan 19 orang dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, panitia pembelaan tanah air dengan Abi Koesno Jokrosoejoso sebagai ketua, dan panitia ekonomi dan keuangan dengan Muhammad Yamin sebagai ketua. Melalui hasil pemungutan suara, ditentukan wilayah Indonesia merdeka meliputi wilayah Hindia Belanda, Borneo Utara, Papua Timur Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang undang-undang membentuk panitia kecil beranggotakan 7 orang, yaitu Profesor Dr. Andes, Mr. Supomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, Haji Agus Salim, dan Dr. Andes Soekiman untuk membuat laporan rancangan undang-undang. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 1945, panitia perancang undang-undang melakukan sidang pembahasan hasil kerja panitia kecil beranggotakan 7 orang tersebut. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang BPUPKI menerima hasil laporan panitia perancang undang-undang yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno selaku ketua. Laporan tersebut berisi rancangan undang-undang, yaitu 1. Pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar atau Primbul. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar atau isi. Setelah selesai melaksanakan tugas BPUPKI, kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan sebagai gantinya dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI bertugas melanjutkan tugas mencapai kemerdekaan Indonesia, yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang 1945. Sekian presentasi dari Egi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alvina Adinda Yapundo. Di sini dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang sidang BPUPKI dan perumusan Pancasila oleh 3 tokoh. Dalam sidang BPUPKI, dalam hal perumusan Pancasila tidak lepas dari sejarah berita kekalahan Jepang yang saat itu tengah menjajah Indonesia. Dan akibat kekalahan tersebut, Jepang ingin menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan janji kemerdekaan tanpa syarat. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, maka sebagai realisasi janji tersebut, maka dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, atau disebut juga dengan BPUPKI atau Dokuritsu Zunbi Chosakai, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada sidang ini, BPUPKI membahas tentang perumusan dasar negara Republik Indonesia. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang tepat,
Selama masa persidangan, pertama BPUPKI ini agendanya adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia. Ketiga tokoh tersebut adalah Profesor Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang 29 Mei 1945, Profesor Muhammad Yamin mengemukakan gagasan tentang rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Pri kesejahteraan rakyat. Pada sidang 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan gagasannya mengenai rumusan prinsip dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Yang pertama, persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadaan sosial. Pada sidang 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan perihal rumusan Pancasila yang dinamakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk sidang kedua dilaksanakan pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Setelah sidang BPUPKI pertama selesai, belum ada kesepakatan mengenai dasar negara Republik Indonesia. Alhasil, dibentuk kembali Panitia 9 yang bertujuan untuk memastikan dan mendapatkan keputusan dari gagasan sebelumnya mengenai perumusan dasar negara. Adapun susunan keanggotaan dari Panitia 9 yaitu yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta wakil ketua, Mr. Raden Ahmad Subarjo, Mr. Profesor Muhammad Yamin, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Raden Abi Kusno Cokrosujoso, Haji Agus Salim, dan Mr. Alexander Andreas Maramis. Orang-orang yang bergabung dalam Panitia 9 melakukan pertemuan pada tanggal 22 Juni 1945. Pada pertemuan tersebut menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenali sebagai Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, dasar negara Republik Indonesia yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang karena menganggap tugas Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah usai. Sidang BPUPKI dan perumusan Pancasila oleh 3 tokoh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Adela Maharani akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu mengenai Panitia 9 dan perumusan Piagam Jakarta atau disebut Jakarta Charter. Panitia 9 yaitu panitia yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk mempersiapkan kemerdekaan, Jepang dan para tokoh pergerakan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI. Salah satu tugas BPUPKI yaitu merumuskan dasar negara. Pada sidang pertama, perumusan dasar negara berjalan dengan alot.
Seperti yang telah kita ketahui bersama, Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Untuk menetapkan dasar negara yang mewakili semua golongan, maka dibentuklah Panitia 9. Sebagai ketua panitia kecil, Insinyur Soekarno melaporkan hasil pertemuannya yang dilakukan tanggal 1 Juni. Menurut laporan itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengadakan pertemuan antara panitia kecil dengan anggota Badan Penyelidik. Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah 38 orang, yaitu anggota-anggota yang bertempat tinggal di Jakarta dan anggota Badan Penyidik yang merangkap menjadi anggota Tituo Sangiin dari luar Jakarta, dan pada waktu itu Jakarta menjadi tempat rapat Tituo Sangiin. Pertemuan antara 38 anggota tersebut diadakan di Gedung Kantor Besar Jawa Hokokai, yaitu kantornya Bung Karno sebagai Honbuko atau Sekretaris Jenderal Jawa Hokokai. Dari pertemuan tersebut, mereka membentuk suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang dan disebut sebagai Panitia 9, yang anggotanya terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dengan anggota Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Mr. Maramis, Mr. Subarjo, Kiai Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokrosuyoso, dan Haji Agus Salim. Panitia kecil ini bertugas merumuskan kembali pokok-pokok pidato Soekarno. Secara garis besar, ada dua pandangan mengenai dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara sebagai syariat Islam, dan golongan yang kedua menghendaki dasar negara berdasarkan paham kebangsaan atau nasionalisme. Akibat perbedaan pandangan ini, pertemuan panitia kecil dengan BPUPKI sempat macet. Mereka belum mampu mencapai kata mufakat dalam menetapkan dasar negara. Untuk itu, dibentuklah kepanitiaan untuk memecahkan kebuntuan ini, yaitu Panitia 9. Pada sidang pertama BPUPKI yang dimulai pada tanggal 29 Mei 1945, para anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Dari beberapa rumusan yang disampaikan oleh anggota BPUPKI, rumusan Soekarno yang diberi nama Pancasila yang paling diterima oleh semua anggota. Panitia 9 ini telah mengadakan pertemuan secara sempurna dan telah mencapai suatu hasil yang baik, yaitu persetujuan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Persetujuan tersebut tertuang dalam suatu rancangan pembukaan hukum dasar, yaitu rancangan hukum preambul yang dipermaklumkan oleh panitia kecil Badan Penyelidik dalam rapat BPUPKI kedua pada tanggal 10 Juli 1945. Panitia 9 juga merancang teks proklamasi yang kemudian dijadikan preambul atau pembukaan Undang-Undang 1945. Di dalamnya dibuat 5 dasar negara yang pada pokoknya berbunyi: yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan preambul ini dikenal sebagai Piagam Jakarta, disetujui pada tanggal 22 Juni 1945. Soekarno membacakannya pada tanggal 10 Juli 1945 di sidang kedua BPUPKI. Namun, saat pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, pasal dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus dan diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa, ditetapkan sebagai Pancasila yang menjadi dasar negara hingga hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.